Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Rahma dengan nomor NPM 2315310083. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah ini, Bapak Dr. Khalilul Khalid SE SHMH, yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan makalah saya melalui video ini. Hari ini saya akan mempresentasikan pengaruh strategi pengembangan human capital terhadap keberhasilan perusahaan. Studi kasus pada perusahaan konstruksi PQR. Strategi pengembangan manajemen sumber daya manusia. Yang pertama adalah perencanaan sumber daya manusia, yang kedua perekrutan dan seleksi, yang ketiga pengembangan karyawan, dan yang keempat manajemen kinerja, yang kelima kompensasi dan manfaat, keenam membangun komunikasi internal yang efektif, dan yang terakhir analisis data SDM. Latar belakang perusahaan konstruksi PQR. Perusahaan konstruksi PQR menghadapi berbagai tantangan seperti kebutuhan untuk memenuhi tenggat waktu yang ketat, kualitas pekerjaan yang harus selalu optimal, dan resiko proyek yang tinggi. Untuk menjawab tantangan tersebut, PQR menerapkan strategi pengembangan human capital yang komprehensif. Strategi ini mencakup beberapa elemen utama, yaitu pelatihan dan pengembangan berkelanjutan, yang kedua peningkatan kompetensi melalui sertifikasi, yang ketiga pendekatan berbasis kinerja, dan yang keempat sistem mentoring dan coaching. Implementasi strategi pengembangan human capital di PQR telah membawa dampak yang signifikan terhadap keberhasilan perusahaan. Beberapa aspek utama dari dampak tersebut yaitu peningkatan produktivitas, peningkatan kualitas proyek, penurunan turnover karyawan, meningkatkan reputasi dan kepercayaan klien, serta inovasi dan adaptasi teknologi. Strategi pengembangan human capital yang diterapkan oleh perusahaan PQR terbukti efektif dalam meningkatkan keberhasilan perusahaan. Melalui pelatihan, sertifikasi, mentoring, dan penilaian kinerja yang sistematis, PQR mampu meningkatkan produktivitas, kualitas proyek, dan loyalitas karyawan. Selain itu, strategi ini juga meningkatkan reputasi perusahaan di mata klien, memperkuat daya saing, dan mempersiapkan perusahaan untuk menghadapi tantangan di masa depan. Strategi pengembangan human capital di perusahaan konstruksi PQR. Human capital atau modal manusia menjadi salah satu aset terpenting bagi perusahaan, terutama dalam industri konstruksi seperti PQR yang menghadapi tantangan besar dalam hal efisiensi, kualitas, dan manajemen proyek. Pengembangan human capital di perusahaan PQR dilakukan melalui berbagai strategi yang terstruktur untuk meningkatkan kompetensi karyawan, produktivitas, dan keberhasilan proyek. Dampak pengembangan human capital terhadap keberhasilan perusahaan menyelesaikan proyek-proyek konstruksi. Pengembangan human capital atau modal manusia merupakan salah satu elemen kunci dalam mendukung keberhasilan perusahaan, terutama dalam industri konstruksi yang memiliki kompleksitas dan dinamika yang tinggi. Human capital mencakup pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi karyawan yang berkontribusi terhadap performa keseluruhan perusahaan. Di industri konstruksi, di mana manajemen proyek dan penyelesaian tepat waktu sangat penting, pengembangan human capital berperan dalam mempengaruhi keberhasilan proyek. Beberapa dampak utama dari pengembangan human capital terhadap keberhasilan perusahaan konstruksi dalam menyelesaikan proyek yaitu: yang pertama, peningkatan kompetensi dan keterampilan teknis. Yang kedua, meningkatkan manajemen proyek. Ketiga, memperkuat kerjasama tim dan kepemimpinan. Keempat, mengurangi turnover dan meningkatkan retensi karyawan. Yang kelima, inovasi dan daya saing. Dapat disimpulkan bahwa strategi pengembangan human capital memiliki pengaruh signifikan terhadap keberhasilan perusahaan dalam menyelesaikan proyek-proyek konstruksi, termasuk pada studi kasus perusahaan konstruksi PQR. Pengembangan human capital yang mencakup pelatihan, pengembangan keterampilan teknis dan manajerial, serta penguatan kepemimpinan dan kerjasama tim mampu meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan kualitas pekerjaan. Karyawan yang lebih kompeten dan terlatih dapat bekerja lebih cepat dengan kesalahan yang lebih
sedikit, dan menyelesaikan proyek sesuai dengan target waktu dan anggaran yang telah ditetapkan. Adapun saran yaitu perusahaan konstruksi P2A sebaiknya meningkatkan alokasi anggaran untuk program pelatihan dan sertifikasi yang lebih komprehensif, khususnya yang berfokus pada keterampilan teknis dan manajerial. Perusahaan juga perlu fokus pada pengembangan kepemimpinan di setiap level organisasi. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan.